Selamat siang Bapak Suswi Pak Su ah, Selamat siang Bapak Suwito. Saya Wilhamus William Syarifuddin dengan nomor NIM 53900 dalam rangka menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Desain dan Sosiologi. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Perancangan Aplikasi EcoHub dengan konsep Smart Integrated Sustainable Design untuk UMKM menggunakan pendekatan teori konflik sosial Karl Marx. Dalam presentasi kali ini terbagi ke dalam 5 bagian makalah, yaitu bab 1 ada pendahuluan, di bab 2 ada landasan teori, bab 3 ada hasil analisa dan pembahasan, di bab 4 ada masalah desain, solusi desain dan mockup, dan bab 5 ada kesimpulan dari seluruh hasil makalah ini. Kita langsung saja masuk ke dalam bab 1. Latar belakang disusunnya makalah berdasarkan topik ini adalah sejak masa revolusi industri hingga abad ke-21, manusia membangun kegiatan industri berskala mayor untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Kegiatan industri ini secara langsung akan bergantung kepada apa yang tersedia di lingkungan hidup. Kehadiran industri ini bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi membawa dampak positif bagi manusia, dan satu sisi lagi membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia. Dampak positif yang timbul adalah meningkatkan pemenuhan akan kebutuhan barang dan jasa, dan meningkatnya lapangan kerja membawa pada peningkatan pendapatan. Namun, dampak negatif yang timbul juga tidak kalah besar, yakni mulai dari limbah, pencemaran lingkungan, serta kerusakan yang masif pada sumber daya alam. Eksploitasi sumber daya alam seperti ini tentu akan berakhir pada penurunan kualitas hidup manusia. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Marxisme yang dicetuskan oleh Karl Marx. Jika kerusakan alam cenderung disebabkan karena cara manusia berproduksi. Sistem industri pada masa kapitalisme menempatkan alat-alat produksi dimiliki oleh pemilik modal sehingga keuntungan yang ada masuk ke dalam kantong pemilik usaha. Kelas kapitalisme secara rakus mengerahkan teknologi untuk mengeksploitasi kekayaan alam demi persaingan antar kelas anti kapitalis. Kemudian, dari latar belakang yang sudah saya jabarkan sebelumnya, saya menyusun rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh kapitalisme terhadap kritikal Marx yang dinyatakan lewat teori kelas sosial terhadap eksistensi sustainable design di Indonesia. Yang kedua, bagaimana mendesain media informasi yang tepat dan sesuai yang dapat mewadahi sustainable business di Indonesia sehingga memberikan dampak positif terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kemudian, dalam perancangan ini, saya juga telah menentukan tujuan dan manfaat dari perancangan. Tujuan perancangan adalah perancangan media informasi ini ditujukan untuk merancang sebuah aplikasi dengan konsep Smart Integrated Sustainable Business dengan berdasarkan cara pandang teori konflik sosial Karl Marx terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Dalam hal ini, teori konflik sosial Karl Marx digunakan sebagai paradigma untuk melihat permasalahan yang ada di lapangan. Yang kedua, manfaat perancangan. Dalam perancangan aplikasi EcoHub, tentunya saya sebagai desainer mengharapkan ada dampak positif yang nyata bagi harmonisasi dalam 3 aspek, yaitu ekonomi, sosial, lingkungan. Berikut adalah penjabarannya. Dari aspek ekonomi, harapannya aplikasi EcoHub dapat menjadi wadah bagi para UMKM sehingga dapat meningkatkan taraf hidup para pelaku UMKM dengan produk sustainable yang mereka jual. Dari aspek sosial, harapannya dengan adanya aplikasi EcoHub diharapkan masyarakat dapat segera sadar akan bahaya bagi lingkungan apabila masih menggunakan produk-produk kemasan sekali pakai atau tidak dapat daur ulang dengan kata lain unsustainable sehingga masyarakat dapat mulai bergeser dengan mulai menggunakan produk yang bersifat sustainable. Terakhir dari aspek lingkungan, pergeseran masyarakat tersebut dari penggunaan produk yang tidak ramah lingkungan menjadi produk yang sustainable
akan perlahan memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan hidup. Misalnya, meminimalisir limbah plastik ataupun limbah rumah tangga yang dapat merusak lingkungan dan perlahan memperbaiki lingkungan yang sudah dirusak oleh sistem kapitalisme. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam bab 2, yaitu bab landasan teori. Pada bab 2 ini adalah teori-teori yang saya gunakan pada makalah yang sudah saya buat. Pertama itu saya menggunakan teori konflik dari Karl Marx. Nah, teori konflik oleh Karl Marx ini eh, menyatakan jika eh, kritik dengan menyatakan suatu masyarakat akan mengalami perubahan fungsi dan perkembangannya akan menjadi lamban. Kemudian, Karl Marx juga memberi perhatian pada pengakuan akan keberadaan struktur kelas dalam masyarakat dan bentuk gaya hidup sebagai bentuk kesadaran dari berbagai konflik kelas yang menyebabkan perubahan struktur sosial. Kemudian, dalam teori konflik ini terdapat pemikiran Karl Marx tentang sosialisme. Menurut Karl Marx, sosialisme adalah cara ampuh untuk melawan kapitalisme guna merebut kembali kebebasan manusia. Acuan berpikir Karl Marx yaitu cara membebaskan manusia dari penindasan sistem politik reaksioner. Kedua, cara menghilangkan keterasingan manusia atas dirinya. Ketiga, akibat adanya kekuasaan atas diri manusia yang dibentuk oleh kelas penguasa, mengakibatkan kelas pekerja tereksploitasi. Manusia dapat dimerdekakan apabila milik pribadi atas alat produksi dihapus melalui revolusi kaum buruh. Keempat, sentralisasi pada hak-hak kelas penguasa harus dihilangkan. Karena menurut Karl Marx, sistem kapitalis telah mengubah makna pekerjaan menjadi cara untuk mengeksploitasi manusia. Kemudian, terdapat juga pandangan Karl Marx tentang pertentangan kelas. Menurut Karl Marx, manusia memiliki hubungan kerja dengan masyarakat yang yang lain dan saling terhubung dalam pekerjaan tersebut. Contohnya adalah petani dengan pedagang atau nelayan yang membuat jala. Bagi Karl Marx, hubungan masyarakat yang seperti ini lebih natural karena di antara masing-masing pihak tidak terikat oleh kepentingan masing-masing. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam teori kedua, yaitu teori perjuangan kelas. Teori ini se- merupakan teori yang berdasarkan konsep pemikiran Karl Marx yang berangkat dari pemikiran revolusi. Revolusi merupakan sesuatu kondisi yang harus terjadi dalam masyarakat. Hal ini akhirnya dijadikan sebagai revolusi struktural yang mencoba untuk membongkar ideologi dengan menyampaikan bahwa sistem sosial adalah sesuatu yang tak dapat diubah. Menurut Karl Marx, akan ada waktunya bagi kaum proletar mulai sadar akan pentingnya kebersamaan mereka untuk membangun kekuatan bersama, sehingga suatu saat akan muncul pemberontakan melawan kelas kaum borjuis. Selanjutnya, ada juga teori materialisme dialektika. Dalam teori ini, eh, struktur ekonomi sebagai bagian privasi dari semua aktivitas manusia merupakan bagian dari penggerak perubahan, termasuk salah satunya perubahan sosial. Karl Marx melihat jika struktur ekonomi dalam masyarakat ditopang menurut hubungannya dengan produksi yang adalah fundamental yang nyata dalam masyarakat. Pada prinsipnya, ekonomi adalah bagian fundamental dalam pembentukan dan perubahan sosial, sehingga setiap individu harus bisa memiliki ekonomi dan mengaturnya secara baik. Kemudian, ada teori tentang nilai pekerjaan. Bagi Karl Marx, pekerjaan adalah suatu tindakan khas manusia dengan tujuan untuk mengubah alam. Dalam bekerja, manusia dan alam akan saling terkait, sehingga manusia tidak bisa melepaskan dirinya dari alam ketika bekerja. Manusia mengolah segala sesuatu yang ia dapatkan dari alam dengan cara mengubahnya menjadi dari bentuk alamiahnya menjadi suatu ciptaan yang bernilai manusiawi. Selanjutnya ada juga teori tentang nilai tenaga kerja. Menurut Karl Marx,
Dalam sistem produksi kapitalis, pekerja seharusnya tidak mendapatkan apa-apa, sebab para pemilik modal beranggapan jika mereka hidup dalam keadaan seperti itu terus dan mereka tidak bisa berhenti dari pekerjaannya. Oleh karena itu, hal ini merupakan kegiatan eksploitasi tenaga manusia yang sampai menyentuh pada ranah upah atau bayaran para pekerja. Sebab hal ini merupakan satu-satunya cara proses pemenuhan kebutuhan hidup lewat upah yang diterima atas kerja yang sudah dilakukan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bab 3 yang berisi analisa dan pembahasan merujuk pada teori yang sudah dijabarkan dalam bab 2. Pembahasan pertama, ada pembahasan pada hubungan antara teori konflik dengan keberlangsungan lingkungan hidup. Salah satunya, teori konflik yang terjadi adalah teori konflik pada fenomena PT Freeport di Indonesia. PT Freeport yang membuka usaha tambang di Indonesia merupakan salah satu penggambaran nyata perbedaan kelas antara kaum pemilik modal atau kelas borjuis dengan kelas pekerja. Dalam hal ini, PT Freeport Indonesia merupakan eh, pemilik modal atau termasuk dalam kaum borjuis. Sedangkan rakyat Papua yang tinggal di sekitar situ merupakan atau yang bekerja di dalam PT Freeport merupakan kaum buruh. Di sini PT Freeport selama bertahun-tahun mengeksploitasi tanah Papua untuk mengambil sumber daya alamnya seperti tembaga, emas, dan perak. Namun, di satu sisi, warga Papua yang dipekerjakan oleh Freeport tidak menunjukkan kesejahteraan yang signifikan. Tanah Papua yang selama puluhan tahun dieksploitasi untuk diambil sumber daya alamnya perlahan mulai rusak. Hal ini terbukti dari data LSM Wahana Lingkungan Hidup yang menyatakan jika PT Freeport telah mencemari lingkungan akibat limbah sisa pertambangan. Selanjutnya, pembahasan dalam teori perjuangan kelas. Hal ini merujuk pada ramalan Karl Marx jika teori perjuangan kelas akan mengadakan perlawanan terhadap kelas borjuis. Namun, konteks perlawanan yang ditemukan di Indonesia bukanlah perlawanan dalam bentuk revolusi, tetapi perlawanan dalam bentuk kesadaran kolektif untuk bersama-sama membangun sebuah bisnis dengan menggunakan konsep sustainability yang diwujudkan dalam bisnis UMKM. Kemudian ada juga pembahasan menurut teori materialisme dialektika. Menurut pembahasan teori ini, eh, laju ekonomi ditentukan bukan karena kesadaran individu yang menentukan keadaannya, namun keadaan sosial di masyarakat yang menentukan kesadaran individu tersebut. Nah, salah satu brand yang menggencarkan kampanye tentang lingkungan hidup ada brand The Body Shop. I- The Body Shop adalah brand kosmetik dan perawatan yang memiliki nilai untuk meraih sustainability dan vegan friendly brand. Lewat program-program mereka, customer diajak untuk mengembalikan botol produk yang sudah habis dipakai dan customer akan mendapatkan voucher. Hal ini akan menjadi nilai tambah bagi brand yang memiliki segmentasi customer kaum menengah ke atas. Merujuk pada persoalan lingkungan hidup, biasanya kelompok masyarakat dengan keadaan ekonomi menengah ke atas cenderung mulai peduli dengan kelestarian lingkungan hidup dibandingkan dengan kelompok masyarakat menengah ke bawah. Jangankan untuk memikirkan kelestarian lingkungan hidup, untuk persoalan makan sehari-hari saja mereka masih berjuang untuk hal tersebut. Kemudian, pembahasan menurut nilai pekerjaan. Salah satu contoh nyata dari teori ini adalah eh, usaha yang dilakukan oleh David Christian yang bernama Elo Jelo Everywhere. David Christian ini berhasil membuat inovasi berupa gelas yang terbuat dari bahan rumput laut, sehingga gelas tidak hanya berfungsi sebagai wadah, namun juga dapat dikonsumsi oleh konsumen.
Hal ini, ciptaan ini atau pekerjaan David dapat dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Sehingga dari sini kita dapat menilai sisi kemanusiaan dari seorang David. Lalu dari hasil pekerjaan atau inovasinya tersebut yang dapat dirasakan oleh orang lain, hal ini menandakan David memiliki kecakapan terhadap pekerjaannya yang berguna bagi sesama. Kemudian masuk ke dalam pembahasan teori menurut nilai pekerjaan. Salah satu fenomena menjadi keprihatinan dalam sistem ekonomi kapitalis saat ini adalah eksploitasi tenaga kerja dalam industri fast fashion. Perusahaan-perusahaan fashion besar seperti Zara, H&M dan Uniqlo dan sebagainya melakukan eksploitasi tenaga kerja dengan salah satu yang menjadi concern adalah eh, eksploitasi pelanggaran hak pekerja yang berada di konveksi mereka. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tren fast fashion menuntut setiap brand untuk memproduksi koleksi pakaian ready to wear secara massal, namun dengan harga yang ekonomis. Hal ini menyebabkan tingginya permintaan yang membutuhkan tenaga kerja ekstra. Perusahaan mengakali hal tersebut dengan meminimalkan biaya produksi dan membuka pabrik mereka di negara berkembang. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Figuera di tahun 1996 yang menghasilkan jika eh, fast perusahaan fast fashion banyak yang melakukan ketidakadilan dan kekerasan terhadap pekerja mereka yang mayoritas adalah perempuan. Ketidakadilan ini dapat berupa pelanggaran jam kerja, upah yang sangat murah, kekerasan fisik dan psikis, hingga ancaman pemutusan hubungan kerja apabila si pekerja dinilai tidak memenuhi atau mematuhi perintah atasannya. Kemudian berdasarkan masalah lapangan tersebut, saya mengidentifikasi masalah desain dan solusi desain. Nah, masalah lapangan yang saya temukan berangkat dari teori Karl Marx tentang konflik sosial yang tadi, yaitu di mana ditemukannya sebuah fenomena di masyarakat dengan sistem kapitalis, banyak perusahaan yang melakukan eksploitasi alam dengan tujuan untuk mengeksplorasinya atau dengan begitu saja membuang limbah hasil produksi ke alam bebas. Tidak berhenti dari proses produksinya, ternyata hampir banyak perusahaan yang mendesain dan memproduksi suatu barang atau produk tanpa memikirkan aspek keberlanjutannya atau bersifat discontinue. Namun, di satu sisi, terdapat kelompok masyarakat yang mulai sadar terhadap bahaya tersebut. Oleh karena itu, kelompok masyarakat ini bergabung ke dalam suatu kelompok bisnis yang bernama UMKM. Kelompok bisnis UMKM ini, beberapa di antara mereka ada yang mulai memproduksi konsep produk dengan sustainable design. Sehingga hal ini juga dapat dikategorikan sebagai perlawanan masyarakat kelas proletar terhadap kelas borjuis atau pemilik modal. Harapannya dengan adanya kelompok UMKM dengan produk sustainable design, masyarakat luas dapat secara perlahan bergeser penggunaan atau konsumsinya dari produk yang tidak dapat didaur ulang atau produk yang tidak ramah lingkungan menjadi produk yang lebih sustainable. Oleh karena itu, merujuk pada permasalahan lapangan tersebut, saya mengidentifikasi masalah desain yang berada di lapangan, yakni tidak adanya media informasi yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk mencari tahu akan eksistensi UMKM dengan konsep usaha berupa sustainable product. Media informasi ini seharusnya dapat menjadi wadah bagi para UMKM untuk menunjukkan eksistensi mereka dan mendukung proses penjualan mereka di masyarakat. Tentunya dalam perancangan desain ini saya menentukan batasan masalah yang tergambarkan ke dalam beberapa segmentasi. Yang pertama ada segmentasi geografis. Batasan geografis perancangan ini meliputi target pasar yang berada di Jabodetabek.
Kemudian dari sisi demografis, jenis kelamin laki-laki dan perempuan menyangkut semua suku dan budaya, berstatus baik sudah menikah maupun belum menikah, dengan target berusia 20 sampai 30 tahun. Kemudian dari sisi psikografis, yang menjadi fokus pada perancangan ini adalah masyarakat yang kesehariannya memiliki concern terhadap isu lingkungan hidup, serta memiliki kegemaran untuk melakukan kebiasaan reduce, reuse, dan recycle. Kemudian dari segi segmentasi behavioral, masyarakat dengan medium user dengan kata lain untuk mencari informasi pada aplikasi tidak terlalu sering, namun juga tidak jarang dalam menggunakan smartphone. Oleh karena itu, solusi desain yang saya hadirkan adalah aplikasi mobile yang berisi berbagai macam informasi berkaitan dengan sustainable design. Salah satunya adalah eh, fitur fitur on e-commerce UMKM yang memproduksi barang atau produk dengan konsep sustainable design. Harapannya pelaku UMKM dapat diberikan sarana untuk membuka lapaknya lewat aplikasi EcoHub ini dan berjualan secara online di aplikasi tersebut. Hal ini dapat memudahkan bagi pelaku UMKM dan calon konsumen untuk saling bertemu dan melakukan aktivitas jual beli. Konsep yang diajukan layaknya e-commerce biasa, namun yang membedakan adalah mitra yang berjualan di aplikasi ini harus menjual produk atau barangnya dengan menggunakan konsep sustainable design. Nah, ini adalah salah satu konsep sketsa yang telah saya buat untuk aplikasi EcoHub. Konsep yang saya ingin tampilkan dalam desain aplikasi EcoHub adalah sebuah aplikasi e-commerce yang menjadi tempat sarana jual beli para pelaku UMKM. Sehingga UMKM dapat lebih mudah dicari dan dijangkau oleh target pasar mereka. Nama Eco Hub sendiri diambil karena dari nama Eco yang berarti ramah lingkungan dan Hub yang berarti pusat kegiatan. Sehingga Eco Hub berarti pusat kegiatan yang ramah lingkungan. Berikut adalah sketsa yang telah saya buat. Untuk yang pertama, landing page, halaman beranda, dan eh, halaman katalog produk. Ini adalah gambar dari mockup digital yang sudah saya buat. Pada bagian kiri adalah landing page ketika user pertama kali mendownload aplikasi ini. Kemudian pada halaman tengah adalah halaman beranda di mana user dapat melihat adanya fitur UMKM terpopuler sehingga dapat menjadi referensi bagi user yang ingin mencari UMKM mana saja yang produknya ia butuhkan. Kemudian ada juga recycling tips yang berisi artikel sehingga memberikan insight bagi customer yang ingin mencari tahu lebih lanjut tentang informasi yang berkaitan dengan sustainable design. Kemudian yang pada bagian kanan terdapat mockup katalog produk. Katalog produk ini seperti katalog produk pada e-commerce biasa, namun produk yang dijual adalah produk yang memiliki konsep sustainable design. Seperti pada mockup aplikasi terdapat kemasan piring yang terbuat dari pelepah pinang, kemudian ada juga kantong plastik yang terbuat dari singkong, piring yang terbuat dari pelepah, hingga gelas yang terbuat dari rumput laut. Mari kemudian masuk ke dalam kesimpulan berdasarkan eh, analisa dan perancangan yang sudah saya buat. Teori konflik sosial yang dicetuskan oleh Karl Marx terkait kesenjangan antar kelas nampak masih terjadi hingga saat ini. Revolusi Industri 4.0 di Indonesia masih menunjukkan adanya kesenjangan antar kaum borjuis pemilik modal dan kaum proletar atau kaum buruh. Dari dari sudut pandang teori perjuangan kelas, masyarakat Indonesia telah menunjukkan perlawanannya, bukan melalui revolusi, namun dalam bentuk kesadaran kolektif untuk membangun sebuah ide bisnis dalam wujud UMKM yang menghasilkan produk dengan konsep sustainable design sehingga memberikan dampak terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan.